Halo, halo, halo. Apa kabar semuanya di sana? Selamat datang di A Billion Testimonies and More Indonesia. Wow, di episode kali ini saya sangat tidak sabar tentang bagaimana Tuhan akan bekerja di show ini, A Billion Testimonies and More Indonesia. Dan ya, di show ini kita hanya akan menyaksikan kesaksian dari berbagai macam orang yang datang dari berbagai kalangan yang bersaksi tentang bagaimana buku renungan harian Rhapsody of Realities telah mengubah kehidupan mereka. Nah sekarang, apa itu Rhapsody of Realities? Bagi yang baru pertama kali dengar. Buku Rhapsody of Realities adalah buku renungan harian yang sudah diterjemahkan di seluruh bahasa di dunia. 8.123 bahasa di dunia dan 4.000 dialek di dunia. Dan melalui buku renungan harian Rhapsody of Realities ini, sudah banyak melahirkan kesaksian-kesaksian yang mengubah hidup banyak orang. Dari kesaksian finansial, dari kesaksian tentang keselamatan, dari kesaksian tentang mindset spiritual yang berubah, dan simply kesaksian yang berkata bahwa hidup mereka diubahkan karena Tuhan Yesus, karena firman-Nya yang tidak pernah berubah. Jadi ketika Anda buka buku Rhapsody of Realities, yang Anda hanya akan lihat adalah firman Tuhan. Karena di dalam buku ini ada 30 hari atau 31 hari artikel dalam satu bulan yang artikel temanya berganti-ganti setiap harinya. Dan disitulah saudara akan bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena setiap hari temanya berbeda dan ketika Anda membacanya pun Anda akan dibawa kembali kepada firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Jadi ketika Anda buka buku Rhapsody of Realities, mustahil lah jika Anda tidak buka Alkitab Anda. Justru Anda akan lebih paham tentang ayat ini. Tentu akan Anda lebih paham tentang Alkitab. Dan Anda akan diberikan pemahaman yang dalam, komprehensif, dan simple dari buku renungan harian ini. Dan ya, saya Tevila Indra Putri, hosting Anda tentunya dari beautiful country of Indonesia ya. Negara kita yang kaya, negara kita 17.000 pulau di Indonesia ini. Dan ya, Rhapsody of Realities juga sudah diterjemahkan di 707 bahasa daerah di Indonesia dan juga bahasa Indonesia. Jadi buat Anda yang belum dapat buku Rhapsody of Reality, silahkan dapatkan bukunya. Anda bisa ke link yang tertera di layar Anda saat ini juga. Ketika Anda ke link itu, Anda akan dibawa ke website Rhapsody of Realities, buku renungan hariannya, dan Anda bisa memilih dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan ya, gospel atau Injil itu tidak terbatas dan bisa diakses ke semua ciptaan, setiap lidah, setiap suku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini Anda hanya akan menyaksikan kesaksian-kesaksian tentang bagaimana hidup orang sudah diubahkan oleh firman Tuhan yang masih bekerja sampai detik ini di dalam buku renungan Rhapsody of Realities. Dan ya, saya ingin Anda melihat, menonton, dan mendapatkan berkat dari kesaksian yang akan kita putar setelah ini. Dan juga setelah ini, saya akan datangkan bintang tamu atau guest yang luar biasa juga ke dalam studio ini. Jadi akan banyak pesta kesaksian dan Alkitab berkata di Wahyu dikatakan bahwa kita mengalahkan dunia, kita mengalahkan iblis, kita mengalahkan setan dengan satu darah anak domba dan yang kedua adalah perkataan kesaksian kita. Jadi kesaksian kita important, kesaksian kita penting, kesaksian kita membuat kita utuh. Dan jadilah berkat dengan kesaksian Anda. Oke, jadi sebelum kita nonton kesaksian dari Natania, saya ingin Anda melihat salah satu break bagaimana important atau pentingnya Anda membagikan kesaksian Anda. Silakan. Hai di sana, punya kesaksian dari menggunakan Rhapsody of Realities? Bagikan kesaksian Anda dengan A Billion Testimonies and More. Kesaksian Anda bukan hanya sebuah cerita, itu menghubungkan Anda dengan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dan membantu Anda menjaga berkat-Nya dalam hidup Anda. Ingat, pengakuan membawa kepemilikan, jadi jangan tunggu. A Billion Testimonies and More, siap mendengar cerita Anda. Bagian hari ini dengan membuat akun Anda di www.abilliontestimoniesandmore.org dan inspirasikan dunia. Halo semuanya. Hello everyone, my name is Natania Gloria Putri. I am from Palangka, Raya, Indonesia.
Dan pertama kali And the first time I knew Rhapsody of Realities was in 2015 during the Kuala Kurun Crusade. At that time, I was 8 years old. And in 2019, I read Rhapsody of Realities in its entirety. My first impression of Rhapsody of Realities was that I was very happy, of course, because Rhapsody of Realities is not just a book to read, but also a book that has had a big impact on my life. One of the scriptures that impressed me that Pastor Chris shared in Rhapsody of Realities is in 1 John 3:9. Everyone who is born of God cannot sin anymore because the divine seed remains in them. And we cannot sin anymore because we are born of God. And that verse became a rhema for me. I realized that as a child of God, I have the divine seed in me. This seed is what motivates me to always be the best. When I was playing a basketball match, I experienced extraordinary peace. There was no worry at all when I was playing a basketball match. And I was no longer focused on worry but on the best that I could produce. And truly, God responded to my faith. I was able to win first place in the basketball match. And not only that, I was also able to go to school or study in my dream school and get an excellent academic grade in school. And this is all because of God's grace and God's mercy that works in my life. Thank you so much for incredible blessed Rhapsody of Realities. Rhapsody of Realities has been a great blessing on my life. Thank you so much for Pastor Chris Oyakilome. Thank you so much. God bless you. For more information, please follow the details showing on your screen now. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, tadi kita sudah dengar kesaksiannya Natania. Dan seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa kita akan kedatangan guest yang luar biasa di show kita hari ini, A Billion Testimonies and More Indonesia. Dan sekarang sudah ada di studio, kita ada Kesia Yemima. Selamat datang Kesia, apa kabarnya? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, diberkati selalu. Haleluya. Oke, tadi kita sudah nonton sama-sama ya. Kesaksian dari Natania tentang bagaimana Rhapsody of Realities itu mengubah kehidupannya. Ada nggak komentar atau review setelah menonton kesaksian Tania tadi? Yang saya lihat dari pengalaman hidup dia bersama dengan Tuhan, dan tentunya sejak dia tahu kayak membaca buku Rhapsody itu sangat mengubah hidupnya, di mana dia sebagai seorang pelajar yang mempercayai kehidupannya bahkan akademiknya di dalam Tuhan gitu. Dia percayakan bahwa segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar di dalam Tuhan gitu. Dia terus punya harapan di dalam Tuhan gitu ya, meskipun dalam proses itu tidak gampang dan tidak mudah, tapi dia selalu punya pengharapan yang besar. Amen. Dan dia selalu punya iman yang besar di dalam Tuhan. Itu sih yang saya dapatkan. Dan yang terutama adalah dia lebih memberikan hidupnya ke Tuhan gitu. Puji Tuhan. Ini anak katanya baru dapat Rhapsody itu waktu umur dia 8 tahun malah. Benar. Dan menarik sekali ketika dia dapat buku Rhapsody, dia buka bukunya, yang dia temui cuma firman Tuhan. Yang kata 1 Yohanes tadi bahwa semua orang yang lahir dari Allah tidak akan
bisa berdosa lagi. Jadi benih dosa itu sudah dibatalkan. Benih Adam yang sudah gagal itu sudah dibatalkan karena kita lahir dari Allah, kelahiran kembali. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan kembali dan itulah kehidupan divine, benih ilahi tadi yang dia katakan, bukan? Dan betapa menakjubkannya Tuhan kita, right? Betapa menakjubkannya dan firman-Nya itu tidak pernah gagal dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini sebelum kita dengar ceritanya Kesia Yemima, saya rindu sekali mengajak kita dalam penyembahan sebentar saja, karena saya tahu bahwa Tuhan itu sangat menakjubkan. Tuhan itu sangat luar biasa. Pikirannya tuh tidak terselami. Right? Apakah tahu lagu ini? Kau sungguh menakjubkan. Mungkin pemirsa di rumah juga bisa ikut menyanyikan bersama kita. Dan saya yakin bahwa show ini tidak hanya show biasa saja. Tapi dari sini saya berdoa untuk mengalir aliran-aliran kesembuhan, aliran-aliran iman, sehingga iman Anda bisa dibangkitkan. Mungkin lagu ini kali ya. Kau sungguh menakjubkan. Kau sungguh menakjubkan, Allah Bapa. Haleluya. Kau layak terima puja, hidupku bagimu. Kau sungguh menakjubkan, Allahku. Haleluya. Kau sungguh menakjubkan, Allahku. Lord. Kau sungguh menakjubkan, Allah Bapa. Kau layak terima puja, hidupku bagimu. Kau sungguh menakjubkan, Allahku. Kau layak, amen. Kau layak terima puja, hidupku bagimu. Yes Lord. Kau sungguh menakjubkan, Allahku. Terakhir, kau sungguh menakjubkan, Allahku. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh menakjubkan, bukan? Firman-Nya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia bilang langit dan bumi akan berlalu. Surga pun akan berlalu. Tapi firmanku tidak akan pernah berlalu dan firman-Nya akan tetap teguh sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan di Rhapsody of Realities pun juga firman yang aktif sampai detik hari ini. Mengubah kehidupan Natania tadi yang sudah kita saksikan. Dan pastinya juga mengubah kehidupan seorang Kesia Yemima juga yang sudah hadir di studio kita hari ini. Boleh dong kenalan sebentar. Siapa namanya, dari mana, buat yang belum kenal. Dan siapa kamu? Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk Tevila. Perkenalkan, nama saya Kesia Yemima. Saya berasal dari Indonesia, Palangka, Raya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Gimana saya bisa menceritakan gimana kebaikan dan kemurahan Tuhan tentunya dalam hidup saya yang mengubah pola pikir saya, mengubah 180 derajat dari hidup saya yang dulu dan hidup saya yang sekarang. Gitu. Praise the Lord, haleluya. Oke. Cerita tentang Rhapsody of Realities tentunya. Karena mengubah kehidupan. Ya. Karena Tuhan tuh pasti Tuhan yang suka mengubah kehidupan banyak orang. Ya, dari dia mengubah kehidupan dari seorang Abram menjadi Abraham, Musa yang dulunya seorang pembunuh, tapi sekarang menjadi seorang pembebas. Paulus bahkan yang dulunya Saulus, yang menjadi teroris, sekarang setelah bertemu dengan Tuhan, dia sudah menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Dan sampai sekarang pun nama Rasul Paulus itu juga kita bicarakan sampai saat ini karena dia menulis majority dari Perjanjian Baru, right? Dan ya seperti Tuhan mengubah kehidupan orang-orang yang ada di Alkitab, Tuhan pasti juga mengubah kehidupan Mima dari yang kamu bilang tadi 180 derajat. Pasti ada ceritanya kan? Bagaimana tuh? Banyak. Bagaimana tuh? Oke, pertama dapat Rhapsody kapan?
Pertama dapat Rhapsody itu di tahun 2015. Tahun 2015 karena kakak saya termasuk penterjemah. Jadi saya kayak dibawakan sebuah buku gitu ke rumah. Dan saya nggak menggubris itu sama sekali gitu. Karena ini buku Rhapsody. Saya tahu itu renungan harian setiap hari gitu. Cuman saya cek-cek aja gitu. Belum tertarik untuk membuka atau membacanya. Kemudian sampai ada titik di mana kayak iseng aja gitu. Di sela-sela waktu iseng aja kayak buka. Bukan iseng juga sih, kayak apa ya ini buku renungan harian yang dibuat kok bisa ya setiap hari. Ada setiap hari gitu. Dan dari situ saya tertarik. Kok ada ya orang yang mampu untuk menulis buku renungan itu setiap hari untuk membangun hidup orang lain. Jadi saya tertarik membaca. Di situ saya mulai membaca renungan itu, di mana singkat padat tapi itu berarti banget untuk saya tentunya. Contohnya kayak dulu saya bertobat di tahun 2014, hanya bertobat lahir baru, terima Yesus, bukan hanya ya, terima Yesus Kristus dalam hidup saya. Dan lebih wownya lagi saya mengenal buku ini dan belajar dari buku ini, di mana saya tahu dulu Tuhan itu ya memang ada di hati saya gitu. Cuman saya yang pertama saya nggak tahu hadirat Tuhan itu. Saya pikir di saat saya berdoa aja. Atau ke gereja Ya ibadah benar sekali. Saya pikir di saat saya nyembah hadirat Tuhan itu hadir gitu. Seolah ada datang dari surga turun benar gitu. Benar sekali Tep. Nah jadi saya pikir seperti itu. Nah saya baca setiap hari, ternyata saya menemukan sesuatu hal yang kayak harta karun. Kayak harta karun menurut saya ya, bagi saya, karena dikatakan di situ bahwa hadirat Allah itu ya kita. Kita adalah hadirat Allah. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi, disitulah hadirat Allah itu hadir. Mewakili Tuhan, seolah representatif dari Tuhan. Yes, betul. Jadi saya langsung mikir kayak, oh iya ya, roh itu udah ada di dalam diriku. Yes. Tuhan itu udah ada dalam hatiku. Kenapa lagi aku harus mencari di mana hadirat Tuhan? Dia akan datang kalau aku harus nyembah dulu. No. Orang itu dapat merasakan hadirat Tuhan itu karena adanya aku. Itu spesial banget buat aku, karena aku baru tahu dan menyadari karena baca buku Rhapsody itu. Itu maksud saya mengubah pola pikir saya, mengubah mindset saya bahwa segala sesuatunya itu harus kita istilahnya ambil waktu di kamar atau harus ibadah hari Minggu. No, ternyata tidak seperti itu. Dan selain itu, gimana saya benar-benar diubahkan di saat ya perubahan itu selalu berjalan setiap hari. Saya percaya itu Tuhan terus mengubah hidup saya untuk kembali ke namanya saya sudah bukan benih yang fana lagi, tapi benih yang ilahi. Tidak fana, benih ilahi. Itu ada dalam diri saya. Betul. Saya adalah benih pemenang lebih daripada pemenang. Oke, glory to God. Ini ya untuk ayat yang tadi Mima bilang tadi, ini ada ayatnya. By the way, bahwa hadirat Allah itu ada dalam diri kita. Ada ayatnya. Buat saya bacakan kepada pemirsa di sana, 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi Mima ini nggak cuma ngomong dari buku Rhapsody ya, tapi buku Rhapsody pun ngambilnya dari firman Tuhan. Benar sekali. Right? 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Yes, amin. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Haleluya. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan tentang kita lagi, bukan tentang aku lagi, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jadi benar tadi, kita adalah pembawa hadirat Allah. Jadi ini nggak ngasal ya pengajarannya. Ada di Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Tadi dibaca di rumah. Yes. Tadi benih ilahi. Benih ilahi. Lanjut nih. Jadi saya saya sangat bersyukur sekali bahwa saya pikir saya ini kayak kebetulan aja gitu. Ada kebetulan dalam artian ya orang tua saya ya beranak untuk menambah keturunan. Saya pikir hanya sampai situ saja. Secara biologisnya kan seperti itu. Namun Alkitab berkata bahwa manusia itu dipilih, Tuhan yang memilih kita, bahkan dari dalam rahim ibu kita sendiri Tuhan yang sudah memilih kita. Dan saya percaya bahwa saya ini bukan kebetulan.
saya membawa visi ilahi itu, sebekerja dengan hadirat Tuhan dan dengan kuasa Tuhan. Dan yang wownya lagi, yang saya baru tahu jujur, saya kalau ingat-ingat tentang apa yang saya baca di Rapsodi ini, di mana dia katakan bahwa dari firman Tuhan dasarnya, bahwa saya itu adalah orang yang punya kuasa. Ternyata mulut saya itu tidak hanya berkata yang istilahnya kayak haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, tidak hanya itu saja. Betul. Tapi otoritas, karena saya punya Bapak, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Bapak saya. Dia raja di atas segala raja, dan saya adalah keturunannya. Bapak dan punya anak, tentunya anak ini mewarisi apa yang bapaknya punya. Otoritas yang punya Bapak saya itu, tentu saya punya otoritas itu. Otoritas untuk berkata-kata. Di mana mulut saya ini untuk memperkatakan hal yang mau saya alami dalam hidup saya. Tentunya kayak kuasa perkataan. Kuasa perkataan, benar sekali, kuasa perkataan. Jadi maksudnya sebentar, kuasa perkataan tadi, ini yang kamu dapatkan. Nah, ada nggak pengalaman cerita kamu yang dimana kamu praktekkan? Kamu dapat buku Rapsodi of Realities, kamu baca sampai kamu bisa ngomong tentang Tuhan seperti ini, tuh pasti hasil produk dari kamu baca buku Rapsodi dan mengalami Rapsodi kan? Nah, tadi tentang kuasa perkataan, ada nggak cerita di mana saat keadaan nggak baik-baik aja, saat keadaan lagi mustahil adanya, tapi karena kuasa perkataan tiba-tiba suatu tadi perubahan terjadi. Ada nggak cerita detailnya? Ada. Silakan. Jadi saya ini basicnya profesinya dalam pendidikan terakhir saya itu adalah kebidanan, sekolah kesehatan ya tentunya. Gitu. Saya punya problem banget yang membuat saya waktu itu sangat-sangat down, sampai teman-teman saya itu bilang kalau bukan saya gitu. Saya percaya di balik saya ini ada Tuhan, ada roh yang kuat itu dalam diri saya gitu. Kalau bukan kamu, kayaknya kami udah nggak mampu lagi melewati itu. Dimana waktu itu dosen saya berkata kalau saya itu udah nggak bisa lanjut lagi dan nggak bisa lulus tahun itu juga. Tentunya itu sekolah saya ini swasta dan pembayarannya juga nggak murah gitu. Maksudnya bukan masalah materi aja, cuman saya mikir waktu itu kenapa saya harus mundur, kenapa saya harus ngulang lagi? Waktu kebuang kan? Bener, waktunya kebuang dan biayanya juga lumayan gitu. Sedangkan ini udah titik akhir yang istilahnya kalau S1-nya skripsi ya, kalau kami namanya KTI. Di situ saya punya problem karena COVID waktu itu, dan saya mungkin waktu itu kena COVID. Kenapa saya bilang mungkin? Karena saya nggak mau ke rumah sakit. Nggak mau ke rumah sakit waktu itu, nggak mau dicek, pokoknya nggak mau semua, saya mau di rumah aja, saya berdoa aja gitu. Nah, karena konsul, akhirnya saya tiba-tiba mungkin dapat virusnya di jalan, kena gitu. Sempat 2 minggu saya down di rumah, tidak bisa gerak, nafas susah, sakit, demam itu tiba-tiba panasnya nggak turun-turun. Kalau dia dingin banget, benar-benar kayak es batu. Ibaratnya ya, saking dinginnya badan ini gitu. Otomatis kan nggak bisa gerak untuk revisian tugas saya ini, yang KTI ini. Nah, dosen saya kan nggak mau tahu, mau saya sakit, mau saya apa, ya itu tanggung jawab akhirnya ya harus kamu selesaikan gimana pun caranya gitu. Nah, dan saya fokus untuk kesehatan saya waktu itu. Jujur saya sempat bertanya waktu itu, Tuhan kenapa ya di saat genting seperti ini aku harus sakit yang enggak, itu sakitnya bukan sakit yang biasa menurut saya. Saya duduk nggak bisa karena sesak nafas. Sudah mengganggu aktivitas? Banget. Mereng aja saya nggak mampu karena dada saya ini kayak ditekan, saking sesak nafas banget. Tidak mencium aroma apapun, selera makan sudah tidak ada gitu. Dan di situ saya percaya aja. Tuhan, saya percaya visi misi yang Tuhan berikan ke saya itu masih Tuhan jalankan, masih Tuhan kerjakan melalui saya. Saya percaya bahwa kesehatan itu sudah saya terima sejak 2000 tahun yang lalu. Tidak ada sakit penyakit dalam tubuh saya bilang kayak gitu. Itu diperkatakan ya? Diperkatakan meskipun posisinya sampai mama saya bilang, kamu kenapa nggak mama lihat doa? Kamu kenapa nggak mama lihat ya ini? Karena saya suka nyanyi di rumah, tiba-tiba pas sakit, jangankan bernyanyi, duduk aja saya nggak mampu. Gitu. Jadi di dalam hati kayak
sesempatnya saya aja untuk berdoa dan berkata-kata gitu, semampunya aja gitu. Apa yang terlintas, apa yang mau saya katakan, intinya yang bagus, yang baik gitu. Nah, jadi singkat ceritanya saya sembuh. 2 minggu kemudian saya melakukan perawatan di rumah, kebetulan tante saya perawat. Sembuh 2 minggu kemudian. Maksudnya dengan proses pemulihan. Proses pemulihan total 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Nah, puji Tuhannya selesai proses itu, dengan pemulihannya saya mulai melakukan KTI saya ini saya lakukan sesuai prosedurnya, saya ikutin kata-kata semua dosen saya sampai akhirnya saya diberikan jadwal untuk ujian akhir, semhas, seminar akhir, semhas. Dan ada problem di situ, Tef. Apa tuh? Ada berkas saya yang ketinggalan. Lalu? Saya serahkan kepada ketua penguji saya. Itu ketinggalan? Ketinggalan. Lalu gimana tuh? Dan itu menegangkan semua orang yang menonton saya, serius. Kenapa menegangkan? Penguji saya ini adalah senat stikes Eka Harap dan menakutkan untuk orang lain. Dia pernah tidak meluluskan orang, dia pernah mencaci maki orang, dan saya dapatkan dia. Betapa, tapi tidak seperti apa yang dunia pandang. Saya percaya beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang membangun kehidupan saya untuk proses kedepannya yang mengubah hidup saya gitu, mengubah sesuatu dari saya. Saya perkatakan itu dan saya berdoa. Benar, ibu itu hanya bilang, oke, atur ulang waktunya. Lain kali teliti, tidak ada caci maki, tidak ada perkataan bodoh. Dan saya menyaksikan itu, ibu itu berkata dengan teman saya sebelumnya, karena dia pengujinya. Tapi itu tidak terjadi kamu. Di saya. Meskipun kamu ketinggalan dokumen itu. Benar. Itu saya pikir udah makin mendukung untuk saya nggak lulus nih. Gitu kan, saya sempat mikirnya kayak gitu. Tapi puji Tuhan nggak terjadi seperti itu. Saya tahu itu semuanya. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Dan karena kamu punya iman dan terus memperkatakannya dan firman itu jadi aktif kan. Lalu lulus nggak setelah itu? Setelah itu saya lulus. Iya, dengan proses itu. Sebelumnya dosen saya sampai bilang karena proposal saya ini ada yang kurang lengkap, sampai dosen pembimbing utama saya ini bilang, kenapa kamu ke kampus lagi, Kesya? Saya sudah males lihat muka kamu, bikin malu aja. It's okay, saya nggak mendengar apa yang dunia katakan. Saya tetap mau memperjuangkan terus, saya percaya. Terus dosen saya ini datang lagi, silakan kamu tulis surat menambah semester untuk tahun depan. Saya hanya mendengar dengan kuping saya, tapi saya menangkap dengan hati saya, dengan firman Tuhan. No, Tuhan terus membawa aku naik dan naik, tidak pernah menjadi turun. Kepala dan bukan ekor. Ya, itu firman Tuhan katakan seperti itu. Amen. Dan itu yang selalu saya dengung-dengungkan. Bahkan di moto saya di KTI itu adalah firman itu. Ternyata itu bukan hanya moto biasa gitu, Tef. Ataupun kayak biasanya kan orang kan pajang ayat Alkitab di sosial media mereka untuk sekedar I am a Christian gitu. Gitu kan. Tapi sebenarnya firman Tuhan itu nggak cuma pajangan ya. Itu tadi nggak cuma sekedar moto. Namun itu yang terjadi, firman Tuhannya hidup. Kemustahilan itu benar-benar terjadi dan Tuhan itu di mana ini membawa saya down, firman Tuhan yang bawa saya naik. Harapan saya di dalam Tuhan dan iman saya itu yang membuat saya naik. Firman Tuhan itu jadi hidup kan? Jadi hidup, benar-benar cuma pajangan. Betul, benar-benar hidup. Kenapa saya bilang hidup? Dosen saya bilang, apa yang kamu lakukan selama ini? Jadi seolah-olah saya sakit itu, Tef, hanya alasan bagi mereka. Dan saya tidak ada pembelaan waktu itu. Sama sekali saya tidak melakukan pembelaan. Saya tahu Tuhan saya yang membela saya. Amin. Glory to God. Ya, di saat dunia menarik saya untuk jatuh, Tuhan saya mengangkat saya untuk naik ke atas. Gitu. Jadi saya tidak membutuh validasi dari manusia. Tuhan saya yang hebat, yang membawa saya untuk terus naik gitu. Jadi akhirnya dosen saya berkali-kali suruh tulis ini untuk menambah semester. Saya terus katakan, enggak, tidak ada konsepnya dalam hidupmu itu untuk down, untuk mundur. Karena Pastor Chris selalu bilang kan, kehidupan itu kan selalu naik, maju, terus naik ke atas, ya. Dan apa cara dunia memandang, dan karena kita mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, kita punya kacamata roh, kacamata Tuhan. Bahkan saya, Tef, saking saya menang dari apa yang
dosen saya bilang, apa yang orang di sekitar saya, sampai teman-teman saya itu nggak bisa berkata-kata karena bingung gimana caranya membantu saya secara jasmani mereka. Secara usaha manusia iya, ya. secara usaha manusia, betul. Karena Tevila maksudnya apa ya? Nggak ada yang bisa bantu. Dosen saya yang pembimbing PA saya sendiri nggak bisa bantu apa-apa. Karena ini senat, orang terpenting yang atasan di Eka Harap gitu. Jadi apapun keputusan beliau semuanya kalau dia bilang nggak akan lulus ya nggak akan lulus gitu. Tapi saya selalu katakan bangun subuh, saya tuh terganggu untuk tidur karena melakukan bagian saya. Saya tetap lakukan bagian saya waktu itu. Maksudnya revisi, misalnya revisi 5 kali saya bolak-balik ke rumah dosen saya tetap lakukan, pokoknya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan saya percayakan bahwa selebihnya Tuhan yang bekerja. Glory to God. Yes, Dan Tuhan bekerja, sekarang kamu sudah lulus. Betul. Gak harus ngulang, Gak dimana kalau dunia katakan kamu ngulang dan mundur, tapi Tuhan katakan kamu terus maju-maju, naik-naik tidak jadi turun. Sekarang kehidupannya luar biasa berbeda, memandang segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan, dengan matanya Tuhan, right? Dan itu semua kamu pelajari di Rhapsody of Realities. Jadi Bapak Ibu Saudara, buat yang belum dapat dan belum memiliki buku Rhapsody of Realities ataupun belum tahu tentang buku Rhapsody of Realities, please dapatkan bukunya. Keterangannya akan ada di layar Anda di depan ini, bagaimana dapatkan buku Rhapsody of Realities. Itu Anda ke rhapsodyofrealities.org. Di situ nanti kalau Anda klik link itu, Anda akan dibukakan sama buku renungan hariannya, dan juga Anda bisa memilih bahasa. Jadi Rhapsody of Realities sudah diterjemahkan seperti yang saya bilang di awal di 8.123 bahasa di dunia dan lebih dari 4.000 dialek. Dan seperti yang kita tahu kan di Indonesia sudah berapa bahasa yo? 707 bahasa daerah. Salah satunya kakakmu tadi yang penerjemah Katita ya. Dan Katita dan Kak Jisiko. Dan ya itulah terjemahan dari Rhapsody. Bisa diakses di dalam bahasa Indonesia. Bisa diakses dalam bahasa Dayak Ngaju. Bisa diakses dalam bahasa Batak. Semuanya. Jadi kalau ada Tambi, gue, Mina, Mama, Opung yang nggak bisa bahasa Indonesia ataupun nggak terlalu lancar bahasa Indonesia, bisa diakses bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jadi Injil, firman Tuhan itu bisa diakses ke semua orang, setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa. Amin. Haleluya. Dan ya firman Tuhan itu hidup. Saya mendengar cerita Kesia ini ingin mendengarnya lebih lagi, tapi saya percaya kita sudah mendapatkan substansinya. Bahwa yes, firman Tuhan itu hidup, harus dideklarasikan. Dan harus dialami sendiri. Jadi firman Tuhan tadi nggak cuma tentang sekedar motivasi, biasa saja yang biasa orang put di sosial media, ataupun put di buku, ataupun put di dinding rumah mereka sebagai, kata-kata motivasi yang kalau aku down, aku bisa lihat, terus aku semangat lagi. Firman Tuhan itu, saya katakan bahwa tidak hanya menenangkan jiwa, tidak hanya menenangkan roh, tidak hanya menenangkan pikiran, meskipun semua itu benar. Tapi lebih dari itu semua, firman Tuhan itu bisa mengubah realitasmu. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup, tidak mati, bukan logos, bukan sekedar tulisan kuno dari zaman sebelum Masehi ataupun zaman Masehi. Itu firman yang keluar dari perkataan Allah, Allah yang hidup loh. Sampai detik ini saudara nonton. Right? Tuhan mengubah kehidupan Natania yang kita sudah lihat tadi. Dan Tuhan mengubah kehidupan Kesia Yemima juga. Kesia Yemima, terakhir nih. Ada nggak yang ingin dikatakan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang serupa? Hal yang mungkin similar, hal yang sama dengan apa yang kamu alami sekarang. Mungkin anak-anak muda di luar sana. Anak-anak yang masih struggle dengan kuliah mereka, studi mereka, ataupun masa depan mereka. Apa yang mau kamu katakan kepada mereka, dan bagaimana kamu encourage mereka untuk membaca buku Rhapsody of Realities. Mungkin karena kamu mendapatkan ini semua dari buku Rhapsody of Realities kan? Betul sekali. Yes, silakan. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, anak muda maupun orang-orang tua ya, saya sangat-sangat bersyukur tentunya dengan adanya buku ini. Banyak hal yang sebelumnya saya nggak tahu jadi tahu gitu. Ternyata sedalam itu firman Tuhan itu membawa dan untuk mengubah mindset kita, untuk mengubah hidup kita. Jadi untuk kita yang punya problem, tidak ada masalah yang lebih melampaui dari kekuatan kita.
Ya, tidak ada. Bahkan jangan pernah salah memilih kemana kita melangkah di saat sesuatu hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, karena banyak anak muda sekarang yang saya tahu pergi ke dugem lah atau kemana lah gitu. Ya, jangan sampai salah melangkah. Datanglah ke Tuhan, cari sesuatu yang membangun hidup kita untuk ke yang lebih baik. Mari kita sama-sama dengan adanya buku Rapsodi seperti yang dikatakan Kak Tevi tadi, ada linknya, bisa kita baca itu untuk membangun hidup kita. Di situ di mana firman Tuhan itu benar-benar membangun kita, membangun harapan dan semangat yang patah itu lagi. Seperti saya jujur down, tapi firman Tuhan itu yang kembali menguatkan saya, yang membuat saya punya pengharapan, yang membuat saya terus memandang bagaimana cara Tuhan memandang kehidupan saya yang dahsyat dan luar biasa tentunya. Amen. Dan yang mustahil kata manusia itu tidak yang mustahil di dalam Tuhan. Amen. Dan dengan pengharapan itu akan timbul dari pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengan adanya buku Rapsodi ini kita sama-sama membangun hidup kita, jangan pernah buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak membangun. Ayo, inilah waktunya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, itu aja. Glory to God. Amin. Jadi kesaksiannya Mima tadi pasti tentunya sudah memberkati saudara. Dan jika Anda punya kesaksian tentang buku Rhapsody of Realities, Anda sudah mengalaminya, Anda sudah berubah karena buku Rhapsody of Realities, jangan tanggung-tanggung. Bagikan kesaksian Anda. Karena ayat Alkitab berkata, kita mengalahkan dunia ini oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Kalau Anda punya kesaksian, jangan tanggung-tanggung, sebarkan kesaksian Anda, karena kesaksian Anda itu membuat Anda utuh. Amin. Itulah cerita Tuhan yang Tuhan ukir di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau Anda punya kesaksian, silahkan ke link yang ada di layar Anda, www.abilliontestimoniesandmore.org. Bisa dalam video format, bisa dalam teks format. Anda punya kesaksian, apapun itu, kami bisa mengakomodasinya dan jadilah berkat bagi dunia hari ini. Haleluya. Thank you so much, Kesia Mima. Tadi dengar kamu memberikan kesaksian, saya sangat diberkati. Ada lagu, hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dah ciptakan kau seturut gambarnya. Bukan dengan benih yang fana lagi. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Amin. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ingat gak lagunya? Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Glory to God, haleluya, praise the Lord. Kesia Mima, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih ada lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Abelian Testimonies and More Indonesia. Punya kesaksian yang ingin Anda bagikan dengan dunia? Bagikan kesaksian Anda dengan kami dalam 3 langkah mudah. Pertama, rekam kesaksian Rhapsody of Realities Anda. Kedua, buat profil Anda di www.abilliontestimoniesandmore.org. 3, klik unggah di bagian atas halaman dan selesai. Apakah Anda lebih suka menulis? Gunakan tab bantuan di halaman utama untuk mengirimkan kesaksian Anda. Mulailah berbagi hari ini dan inspirasikan dunia. Anda juga dapat berbagi kesaksian Anda secara langsung. Kami ingin mendengar kesaksian Rhapsody Anda di acara langsung A Billion Testimonies and More. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menginspirasi dunia secara langsung dari mana saja Anda berada.
Dan ya, selamat datang kembali di A Billion Testimonies and More Indonesia. Dan ya, tadi kita sudah menyaksikan kesaksian dari Kesia Yamima, kita sudah dengar, kita sudah saling sharing. Dan saya berdoa kesaksian Yamima bisa memberkati Anda dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun, mungkin Anda mengalami hal yang sama. Dan ya, saya berdoa supaya setiap kesaksian yang Anda saksikan di acara ini, itu juga bisa merubah Anda. Kalau Tuhan bisa merubah hidup seorang Kesia Mima, seorang Natania tadi, berarti Tuhan juga bisa mengubah hidup saudara yang menonton. Haleluya. Dan ya, saya bilang kan bahwa saya masih punya banyak kesaksian lagi. Tapi kali ini kesaksian yang kita dapatkan adalah kesaksian dari seluruh dunia, negara-negara di dunia dalam bentuk teks. Dan inilah praise report. Dan ya, inilah Praise Report A Billion Testimonies and More Indonesia. Dan ya, pertama saya akan bacakan dari EC Kanada. Oke, kesuksesan akademik. Saya kesulitan memahami salah satu mata kuliah beberapa minggu sebelum ujian. Semakin saya belajar, semakin saya tidak mengerti. Dan itu membuat saya sangat khawatir. Sampai saya ingat sebuah artikel dari Renungan Rhapsody of Realities yang mengajarkan tentang bagaimana Roh Kudus adalah penolong saya. Dengan pewahyuan baru ini, saya berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum kembali ke studi saya. Secara ajaib, pikiran saya diterangi, memungkinkan saya untuk memahami konsep dengan mudah. Dan saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Pujilah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus adalah penolong kita. Dia sahabat kita. Amin. Oke, selanjutnya dari SA Pantai Gading. Sembuh dari kelumpuhan. Setelah kecelakaan mobil yang menghancurkan yang membuat saya terbang di tempat tidur selama 3 bulan, dokter mengatakan saya tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Meskipun ada kabar atau berita itu, saya berpegang pada pengakuan saya di Rhapsody of Realities dan saya disembuhkan secara ajaib. Hari ini saya bisa berjalan tanpa bantuan. Haleluya. Vonis dokter bukan final. Karena semuanya yang final itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan katakan di atas kayu salib sudah selesai. Kematian, dosa, sakit penyakit sudah selesai dia katakan. Dan itulah finalnya kita. Amin. Dan terakhir dari IA Tanzania. Kelahiran anak yang ajaib. Saya mengalami persalinan selama lebih dari 24 jam saat kelahiran anak pertama saya. Akibatnya ini membuat saya takut ketika saya hamil dengan anak kedua. Namun kata-kata dari Rhapsody of Realities mengilhami iman dalam diri saya dan membuat saya percaya dan menyatakan bahwa saya bisa memiliki persalinan yang lebih mudah. Pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal hari kelahiran, bayi saya lahir dengan mudah. Dalam waktu kurang dari 2 jam seperti yang saya nyatakan menggunakan renungan harian. Pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah kesaksian yang kita dapatkan dari press report dari various countries, dari berbagai macam negara dunia. Dan ini membuktikan bahwa Rhapsody of Realities tidak hanya menjadi berkat di Indonesia saja, tapi Rhapsody of Realities seperti yang saya sudah katakan, sudah diterjemahkan di seluruh bahasa di dunia. 8.123 bahasa dan 4.000 dialek dunia. Tentunya Rhapsody ini sudah mendunia dan juga sudah menjangkau orang-orang di dunia. Dan buktinya adalah kesaksian. Karena ketika kesaksian itu hadir, kita tidak bisa menyangka lagi bahwa memang benar Tuhan masih bekerja, firman-Nya masih bekerja melalui buku renungan ini, Rhapsody of Realities. Jadi tunggu apa lagi? Jika Anda belum dapatkan bukunya, silahkan dapatkan bukunya. Linknya tertera di layar Anda. Di situ Anda akan dibawa ke website Rhapsody, ke buku renungan hariannya. Klik aja Indonesia, bahasa Indonesia. Ataupun kalau Anda berbicara bahasa daerah, Anda bisa pilih bahasa daerah yang ada di Indonesia di situ pun. Karena Rhapsody of Realities berbicara kepada setiap suku, setiap lidah, setiap bangsa. Dan semuanya bisa mendapatkan akses untuk menerima firman Tuhan dan Injil dan keselamatan dari Tuhan itu sendiri.
Amin. Karena firman Tuhan berkata di Habakuk ya, dikatakan bahwa let the earth shall be filled by the knowledge of the glory of God, just as the waters cover the sea. Biarlah seluruh bumi diliputi, seluruh bumi ini dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bumi ini, atas kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam akademik kita, dalam studi kita, dalam bisnis kita, dalam setiap aspek kehidupan. Ketika firman Tuhan itu bekerja, maka wah, realitas Anda akan berubah. Dan inilah Rhapsody of Reality. Sehari-hari Anda baca bukunya, Anda masuk ke dalam renungan harian itu, diperdalam lagi pengalamannya tentang Alkitab, tentang ayat-ayat, tentang janji-janji Tuhan. Maka Anda akan mengalami sendiri bagaimana Tuhan firman-Nya itu masih bekerja. Karena Alkitab berkata, firman itu dekat di mulut. Mujizat itu ada di mulut kita. Amin. Di Rhapsody kita diajarkan untuk memperkatakan firman itu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita mengalami kekurangan, perkatakan saja. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Kata Mazmur 23. Sebagaimana ayat ini hidup. Apakah ayat ini betul-betul hidup ketika Anda mengalami suatu hal yang tidak enak? Dan melalui buku Rhapsody of Realities ini, kita bertumbuh sama-sama. Kita ternurture sama-sama. Kita diperdalam lagi dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak hanya menyejukkan, meskipun benar, firman Tuhan tidak hanya menyejukkan roh kita, jiwa kita, pikiran kita saja, tapi firman Tuhan punya ability atau kemampuan untuk mengubah realitas kita. Amin. Perkatakan firman itu, kamu lebih dari pemenang. Kamu kepala bukan ekor, kamu naik-naik tidak jadi turun. Itulah firman Tuhan. Ambil firman Tuhan, bukan apa kata dunia ini. Amin. Haleluya. Saya yakin Anda sudah diberkati dengan kesaksian yang luar biasa tentang bagaimana mereka sudah diberkati dari buku Rhapsody of Realities ini. Dan saya berdoa juga di next episode Anda akan lebih diberkati lagi. Dan ketika Anda tergerak untuk bergabung dalam kegerakan ini, saya mengajak Anda dan mengundang Anda juga untuk mari bergabung dalam kegerakan ini. Karena kegerakan ini bagaimana kita bisa menjadi partner dengan kegerakan Tuhan, yaitu Rhapsody of Realities, menjangkau seluruh dunia dengan buku renungan Rhapsody of Realities. Link akan tertera bagaimana Anda bisa menjadi mitra kami. Di situ Anda akan diarahkan dan bagaimana Anda bisa menjadi berkat. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Kesaksian yang nyata, kesaksian yang sungguh mengalahkan dunia ini. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa lagi di next episode of A Billion Testimonies and More Indonesia. Saya Tevila Indra Putri dari Indonesia tentunya mengucapkan bye-bye dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.